Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Pagi hari ini kita dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini. Semoga perjalanan panjenengan dari rumah, sebagaimana doa kita keluar dari rumah untuk berangkat subuh ini, Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah lisan kita ini lisanuna hadza nuran, bercahaya, wa wajhuna nuran, wajah kita ini bercahaya. Di sebelah kanan kita pun bercahaya, di sebelah kiri bercahaya, di atas dan di bawah kita bercahaya. Begitulah orang yang beriman. Ada keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap langkah yang berjalan dalam kebaikan. Dan semoga kita mendapatkan keberkahan itu di pagi hari ini. Serta selawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Insyaallah kita lanjutkan kajian tafsir kita setelah terakhir kemarin kita membahas surat Al-Bayyinah. Pagi hari ini kita akan bahas satu surat. Mungkin ada yang pernah mendengar, yaitu Juz Amma. Mungkin kenapa juz itu disebut dengan Juz Amma? Ada yang pernah mendengar kenapa juz itu disebut dengan Juz Amma? Karena diawali dengan amma yatasaalu. Ya. Jadi amma makanya disebut dengan Juz Amma. Jadi insyaallah kita akan membahas surat An-Naba. Ya, surat An-Naba yang tadi kita juga sebut dengan Juz Amma. Sebenarnya nama lain dari An-Naba itu juga disebut dengan Amma. Amma itu dari kata ain, an, dan ma. Jadi untuk mempermudah mengucapkannya tidak dibaca dengan an, ma, tetapi amma. Amma. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita masuk ke surat An-Naba ini, mungkin kita mulai dari pangkalnya, walaupun ini bukan dari bagian dari surat itu sendiri, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim, ada yang berpendapat ini bagian dari surat Al-Fatihah, ada yang berpendapat bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Imam Syafi'i menggolongkan ini masuk bagian dari surat Al-Fatihah, maka wajib untuk dibaca, walaupun kita membacanya dengan disirkan. Ya, tadi kita kan bacanya disirkan, bukan berarti tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim ini di dalam bahasa Arab, Bismillahirrahmanirrahim ini kalau kita kategorikan, Bismillah ini belum menjadi kalimat yang sempurna. Kalimat sempurna itu kalau dalam bahasa Indonesia kan minimal ada subjek, predikatnya, dan
ada objeknya. Nah, kalau Bismillahirrahmanirrahim ini itu diterjemahkan oleh Kemenak dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Menurut panjenengan ada subjeknya, ada objeknya, ada predikatnya, ada objeknya. Nah, sepertinya saya butuh papan tulis itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau saya membuat kalimat seperti ini, saya pergi ke pasar dengan mobil bagus dan cantik. Ya, anggaplah begitu ya kalimatnya. Saya pergi ke pasar dengan mobil yang bagus dan yang cantik. Nah, dengan mobil yang bagus dan cantik, itulah kalimat dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Ada nggak sayanya? Saya perginya ada nggak? Nggak ada. Pertanyaannya, kalau panjenengan membuat kalimat langsung dengan mobil yang bagus dan cantik, kira-kira orang bertanya nggak? Ada apa? Siapa yang melakukan? Apa yang dilakukan? Kan belum jelas. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah kalimat seperti ini? Ini dalam bahasa Arab disebut dengan syibhu jumlah. Kalimatnya itu belum sempurna. Bagaimana menyempurnakannya? Menyempurnakannya dengan menambah sebelumnya atau sesudahnya. Nah, bagaimana menambah sebelumnya? Sama dengan tadi. Misalnya, saya pergi ke pasar. Nah, kalau ingin menambah sebelumnya, saya pergi, misalnya, saya pergi ke masjid dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baru kalimat itu sempurna. Nah, kalau ingin menambahkan juga, kalau tidak ingin ditambahkan di awal, tambahkan di akhirnya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya pergi ke masjid. Nah, pertanyaannya para ulama itu, kenapa ya Allah itu bikin kalimat itu menjadi kalimat tidak sempurna? Masya Allahnya Pak. Dalam bahasa Arab, kalau yang pertamanya saya perginya itu dihapus, itu namanya lil ilsaq, untuk melekatkan. Panjenengan dan saya akan percaya kalau orang pergi ke kampus saya sana, itu apakah mereka itu selalu membawa nama Allah? Atau pergi ke Kementerian Agama sana, apakah mereka selalu membawa dan merasakan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu masing-masing berbeda. Tapi Allah menginginkan supaya itu terbuka, tergantung kepada kita masing-masing. Saya minum ini, saya minum dengan Bismillahirrahmanirrahim. Berarti tergantung kepada siapa? Saya baca Bismillah atau tidak? Tergantung pada diri saya sendiri. Saya mau baca tidak, atau saya tidak sama sekali mengingat Bismillahirrahmanirrahim. Tergantung kepada saya. Kenapa? Ketika saya membaca, saya minum dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu adalah kekuatan muraqabah saya dengan Allah. Saya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan air yang saya minum ini
ketika saya membaca Bismillahirrahmanirrahim, berubah nggak fungsi air ini? Berubah, Pak. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka kata Bismillah itu tanpa subjek dan predikat. Tergantung kalian, kata Allah. Mau dipakai silahkan, kalau tidak dipakai silahkan. Kalau dipakai di awal, saya minum dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka berubahlah fungsi air ini. Sama dengan orang minum air zam-zam itu. Air zam-zam itu ada manfaatnya kalau kita minum sesuai dengan niat kita. Bukan dimandiin ya Pak, tetapi diminum. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Kita minta supaya ilmu kita itu bermanfaat. Wa rizqan wasi'ah, rizkinya yang luas, yang halal, amalnya diterima. Wa syifaan min kulli da'in wasaqam, dan sehat dari semua penyakit. Bulan Desember ini Nabi mengingatkan kita, bukan Natalan ya Pak, bukan diperdebatkan. Biasanya Desember ini yang diperdebatkan apa? Bulan Natal. Apa kata Nabi? Di bulan Desember ada namanya penyakit kun. Penyakit ini hanya datang sekali setahun di bulan Desember. Gimana caranya? Caranya adalah ala ina'in maftuha. Kalau di tempat-tempat makanan, tempat-tempat minuman yang terbuka. Jenengan tadi malam minum pakai gelas, lalu taruh di atas meja. Kalau di bulan Desember maka hati-hatilah. Jangan pakai lagi gelas itu. Lebih baik dicuci dahulu, setelah itu dipakai kembali. Karena ada satu malam, kata Rasulullah, di bulan Desember itu ada penyakit yang ditempelkan kemana? Ke ina'il mat'am. Ya, di tempat yang terbuka untuk makanan. Baik gelas, baik gulai kambingnya, terbuka di malam hari. Maka ganti. Kata Nabi, kalau ingin dipakai kembali, maka diganti, kata Rasulullah SAW. Oke, jadi begitu ya. Kalau kita menambahkan di awal, bagaimana menambahkan di akhir? Kalau dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kita tambahkan terakhir, saya minum, itu artinya lil ghayah. Berarti tujuan kita yaitu. Jadi saya minum itu tujuan saya membaca Bismillahirrahmanirrahim itu tujuannya apa? Untuk minum. Bismillahirrahmanirrahim, saya berangkat ke masjid. Nah, tujuannya apa ke masjid? Untuk salat. Tidak ada yang lain kecuali dia, al-ghayah. Makanya disebut anak-anak TK itu Allahu ghayatuna. Allah adalah tujuan kami, tidak ada yang lain. Artinya apa Pak? Terbuka luas. Terbuka luas kata Allah. Kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kenapa Allah tidak sempurnakan kalimat ini untuk kita mengisi sebelumnya, untuk kita mengisi sesudahnya? Dengan apa kita isi? Tapi ingat, harus kita bawa, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah Al-Quran itu. Jadi semakin kita dalami, semakin kita kagum. Kok bisa gitu ya? Kok bisa? Baik, kita lanjut. Surat ini disebut dengan surat An-Naba. An-Naba itu artinya informasi. Di dalam bahasa Arab, informasi itu ada beberapa bahasa. Yang pertama adalah An-Naba, yang kedua adalah Al-Khobar,
Yang ketiga adalah al-hadis. Apa bedanya? Kalau al-khobar itu berita, informasi biasa. Misalnya banjir di Jetis, banjir jam sekian, itu berita. Ya, berita itu bisa benar, berita itu bisa salah. Ya, namanya al-khobar. Yang kedua namanya al-hadis. Al-hadis itu berita yang baru. Ya, apa berita baru, Pak? Berita barunya tukang teh, ya. Tukang jual teh. Berita barunya misalnya menteri di Kementerian Agama diganti dengan yang baru. Membuat kanwil ketakutan. Karena beberapa kanwil di Indonesia dikendalikan bukan oleh kanwil, tetapi oleh istrinya kanwil. Itu berita, namanya berita baru. Saya dapat berita itu dari apa? Dari Profesor Nazaruddin, dari Pak Nazar ya, Menteri Agama. Beliau mengatakan sekarang itu ya, Kakanwil itu bukan dikendalikan oleh kanwil, kata beliau, tapi dikendalikan oleh istrinya kanwil. Itu namanya hadis. Sedangkan naba, berita besar yang relevan dengan manusia, ya, yang relevan dengan manusia, dan itu merupakan sesuatu yang diperdebatkan oleh manusia sepanjang masa. Dan itu naba namanya. Yang membawa berita besar itu disebut dengan nabi. Ya, membawa berita besar itu namanya nabi. Berita besar itu sesuatu yang tidak bisa dipikirkan, diketahui oleh manusia. Maka Nabi ketika bertanya, tahukah kalian siapakah yang tadi datang, kata Nabi? Yang datang berlangsung lutut ke Nabi, mempertemukan dua lututnya kepada Nabi. Wajahnya tampan, bajunya putih, bayadus syiyab, gagahnya luar biasa. Apa kata para sahabat? Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Karena yang datang itu malaikat Jibril. Nah, yang membawa berita ini disebut dengan nabi. Sama juga ketika Ali bin Abi Thalib sedang duduk di samping Nabi, apa kata Nabi? Memegang punggungnya Ali bin Abi Thalib. Apa kata Nabi? Ali bin Abi Thalib ini tidak akan wafat kecuali darah akan mengalir di jenggotnya. Padahal Ali masih hidup, masih di samping beliau. Kok Nabi tahu? Dan ternyata kematiannya Ali bin Abi Thalib persis sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya an-naba. Sama juga dengan bagaimana mujahidin hari ini menguasai Syria. Itu namanya an-naba, atau disebut dalam bahasa lain an-nubuwah. Janji-janji kenabian bahwa Aleppo itu akan ditaklukkan oleh orang-orang komunis itu. Kemarin komunis sudah dijelaskan sama Pak Tohari. Jadi kalau Bashar Assad itu komunis bukan, enggak sholat Pak. Ya, enggak sholat. Jadi ada orang yang di Aleppo itu umurnya perempuan, umurnya 19 tahun, keluar dari penjara umur 35 tahun. Sebentar atau lama, Bu? Perempuan. Saking lamanya di penjara. Dilepaskan kemarin itu ditanya, umur berapa masuk di penjara Aleppo ini? Umur 19 tahun, ada yang mengatakan 15 tahun, keluarnya 35 tahun. Ya. Dan saya punya anak katanya. Dan saya tidak tahu siapa ayahnya. Artinya
bergantian dizinai, Pak. Dan punya anak, dan anaknya itu dibunuh. Nauzubillah. Dan hari ini alhamdulillahnya, kabar baiknya bahwa Damaskus termasuk ya di dalamnya, termasuk ke wilayah Syria juga dikuasai. Dan para mujahidin itu bertekad, berbaiat, kami akan masuk ke Palestina. Nah, itu kabar dari siapa, Pak? Kabar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan an-naba, disebut dengan nubuwah, janji kenabian. Nah, apalagi janji kenabian di akhir zaman ini, kata Nabi, kota Mekah itu akan menjadi metropolitan. Metropolitan. Apakah tidak ada diskotik di Mekah itu? Nah, kebetulan ada Ustadz Dasman yang bareng sama saya kemarin. Kita satu hotel itu, Pak, orang isinya Syiah semua. Selama kita ketahui tidak ada orang Syiah bisa umroh tanpa dikawal oleh askar. Tahun ini, Pak, berlimpah. Bahkan kita sedang kajian seperti ini, mereka datang menggerutu ke imam, ke syekhnya itu, protes, jangan ngaji di sini, kata. Coba bayangkan, beraninya mereka sholat pakai batu Karbala itu. Kan beda, Pak, azannya berbeda, sholatnya berbeda, dan mereka terang-terangan. Luar biasa. Itu apa namanya? Itu namanya nubuwah, berita dari kenabian. Jadi memang Timur Tengah itu akan naik dan turun, apa namanya, segmentasi kekuasaannya, keberadabannya, keislamannya akan turun. Nah, di sisi lain, Aleppo, Syria, Damaskus, Yaman akan merensek ke wilayah Palestina. Dan insya Allah takdirkan menguasai Palestina. Dan suatu saat Saudi turun ke bawah dari sisi peradaban, dan akhirnya nanti akan mulai naik. Nah, ketika mulai naik ini, Imam Mahdi akan turun. Berarti akhir zaman pun akan datang. Saya bertanya ke orang syekh, karena kita itu pelatihannya 1 hari 8 jam, mulai jam 8 sampai jam 10 malam. Saya herannya syekhnya itu kok kuat-kuat gitu ya. Kita ini yang ngos-ngosan. Saya Ustadz Dasman awalnya demam, saya terakhir demam. Masya Allah. Dan itu disebut dengan nubuwah. Disebut dengan nubuwah, janji kenabian. Janji kenabian. Nah, an-naba berarti berita besar yang dibawa oleh Nabi. Nah, jadi kita mulai satu ayat saja, biar kopinya nggak terlalu dingin. Amma yatasa'alun. Amma tadi dari kataan, setelah itu ditambah dengan ma, lalu dihubungkan menjadi amma, maka disebut dengan juz amma. Berarti juz 30 diawali dengan surat An-Naba. Amma yatasa'alun. Amma tentang, ma sesuatu, tentang sesuatu, yatasa'alun. Yatasa'al itu bertanya, saling bertanya, berdialog, berdialektika, berdiskusi. Ya. Tentang apa? Gak dijelaskan. Coba kalimat ini menjadi aneh juga gitu. Amma mereka ma tentang sesuatu mereka saling bertanya. Apa? Siapa yang saling bertanya? Kapan saling bertanya? Kan tidak jelas. Kan tidak jelas. Itulah pentingnya kita memiliki asbabun nuzul. Maka kontekstualisasi ayat itu tidak boleh kita ambil caplok lalu kita maknai sendiri. Tidak bisa.
Dan itulah fungsinya asbabun nuzul. Kenapa Allah membuat berita, membuat kalimat seperti ini. Nah, coba lihat ayat yang kedua. An-nya dijawab oleh Allah. Anin nabail azim. Jadi yang ditanya-tanyakan oleh mereka itu adalah berita besar yang terjadi di masa yang akan datang, dan berita besar itu al-azim, sifatnya sungguhlah dahsyat. Ya, sungguh dahsyat. Insyaallah, Pak. Jadi kiamat itu adalah berita yang sangat dahsyat. Kalau kita dengar hari ini apa yang terjadi di dunia Islam sudah begitu dahsyatnya, ya, apalagi nanti di yaumil akhir kelak. Persoalannya kita mempersiapkan dengan sungguh-sungguh bertemu dengan Allah atau tidak. Saya yakin dan percaya Allah merindukan panjenengan. Cuma persoalannya adalah kita merasa dirindukan atau tidak. Nah, orang tua kita itu pasti merindukan kita, Pak. Persoalannya nggak pernah telepon. Ya, ditelepon baru ngangkat. Untungnya, Pak, kalau ditelepon ngangkat itu masih sadar itu. Dikasih stroke, kasih sakit mata, kan itu suratnya Allah itu. Makanya dilarang mencabut uban. Ya. Dilarang mencabut uban supaya apa? Supaya kita berkaca, bercermin, mengingat bahwa uban itu surat cintanya Allah kepada kita. Ingat, sampai sudah itu sudah menua, sudah mengkerut, giginya sudah berkurang, itu surat cintaku kata Allah. Ayo datang kepada aku kata Allah. Kan orang tua kita itu kadang hanya nelfon, Assalamualaikum, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ada apa, Bu? Kan pertanyaannya begitu malah. Ada apa, Bu? Mestinya hati kita sudah langsung ke sana. Langsung ke sana. Lagi naik motor ke kampus, tahu-tahu diludahi orang di jalan. Sekian yang banyak yang lewat, yang kena ludah cuma kita. Bertanya-tanya, kenapa ya? Ya, bukan malah mengeluarkan kaki 4 gitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada nabi yang selalu kita baca surat ini. Amma yatasaalun anin nabail azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Mukhtalifun ini ism fa'il. Ism fa'il itu pelaku, Pak. Saya melukis, berbeda enggak dengan saya pelukis? Nah, beda. Kalau saya pelukis, saya pelaku. Pelakunya itu alladzi hum fihi mukhtalifun. Mukhtalifun itu berbeda-beda. Dan itu mukhtalifunnya itu selamanya, Pak. Berbeda itu. Ada nggak orang yang nggak percaya dengan yaumil akhir? Ada, Pak. Ada. Hari ini soleh, sore toleh. Ya. Pagi itu Masya Allah, lihat duit itu rasanya nggak mau gitu ya. Pulang subuh. Ya, tapi pulang dari kantor disusupi dengan amplop agak tebal 15 cm, subuhnya ingat apa enggak? Nah, bisa berubah, Pak. Ya kalau hanya 15 cm, kalau 30 cm isinya dolar. Nah, kata Pak Prof Nazarudin kemarin, iya, kanwil itu kalau disaudari uang 10 cm masih nolak katanya. Tapi kalau sudah 30 cm isinya dolar, yang nerima duluan siapa? Istrinya katanya. Istrinya katanya. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah
sesungguhnya mencintai kita dan tidak pernah ingin melepaskan kita. Siapa yang melepaskan diri dari Allah Subhanahu wa taala? Kita. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Jadi Allah itu, kita ini tidak bisa Pak memberikan hidayah kepada istri, kepada suami, ke siapapun. Tetapi yang berhak memberikan hidayah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka usaha kita, termasuk kita Pak, termasuk kita. Kalau Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa siapa yang akhir kehidupannya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah akhir kehidupannya akan masuk surga. Pertanyaannya, Nabi mengucapkan la ilaha illallah enggak di akhir kehidupannya? Kan enggak? Loh, berarti kok Nabi tidak melakukan itu? Beda Pak, maknanya sama, tapi ucapannya berbeda, tapi maknanya sama. Jadi tidak persis Pak. Apa yang diucapkan oleh Nabi ketika akan wafat, mengangkat tangannya, ya Rafiqul A'la, wahai kekasih ya yang maha tinggi. Kan sama Pak kalimatnya, la ilaha illallah ya Rafiqul A'la, maknanya aku merindukanmu ya Allah. Nah, kita tata hati kita, termasuk saya, ya, tata hati kita menguatkan kembali kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti di akhir tafsir surat An-Naba ini, ya, surat An-Naba ini adalah humanity. Jadi kita akan, mereka dulu bertanya tentang hari kiamat, akhirnya apes dengan hari kiamatnya. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Syukur-syukur hafal surat An-Naba. Ya, hafal ya Bu? Insya Allah. Insya Allah aja dulu. Insya Allah itu sudah dapat pahala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang ingin bertanya, bisa saya jawab. Kalau tidak, nanti Ustaz Dasman yang jawab. Monggo. Gak ada? Alhamdulillah. Ya. Silakan. Ada dua. Pak Tohari dulu. Salam. Oh, monggo tadi. Sebisanya ya saya jawab. Setiap gerakan itu mesti ada yang berbeda antara satu dengan yang lain. Ada yang berbeda. Setiap gerakan itu di internal manusia sendiri. Artinya seperti apa tadi itu, dan mungkin boleh dan tidak. Saya ingin menanyakan apakah boleh ada dua speaker juga. Oh, iya. Bawah. Saya bukanya kalau ada mikroman, speakernya yang atas saja. Ketika ada orang lain, nanti saya yang ada ke atas, yang komat orang lain yang bawah juga disesuaikan juga. Sebulir itulah suka-suka. Lagi lah. Monggo. Set. Membaca Fatihah itu kalau imamnya itu bismillahnya, itu berarti makmum kan tidak mendengar. Nah itu baca sendiri atau langsung mendengar saja. Padahal kalau tidak baca berarti kan sesuai dengan itu tadi. Sholatnya kurang, dibaca sudah. Betul. Oke.
terkait dengan bismillah, terkait dengan berimam. Ketika kita berimam, bukankah niat kita ketika kita jadi makmum, bukankah niat kita berimam? Nah, berarti imam ya ummul al-makmum ya ummul imam. Jadi makmum itu mengikuti imam. Sudah selesai? Sudah selesai. Nah, Ustaz, saya tidak begitu yakin. Lalu gimana kalau kita tidak yakin dengan imam? Tapi boleh nggak kita membaca? Boleh. Jawaz, diperbolehkan untuk membacanya kalau tadi imamnya membaca dengan sirria. Boleh ya. Nah, ini termasuk mungkin yang disampaikan oleh satu hari. Ustaz, kok berbeda-beda ya sholat kita? Ya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang ada 4 mazhab. Ya. Dan 4 mazhab ini bukan prinsip sebenarnya. Misalnya gini. Dulu sholat itu ya, sebelum satu peristiwa terjadi, sholat itu sebenarnya ya, kalau misalnya saya contohkan. Orang setelah takbiratul ihram Allahu Akbar itu tidak melipat, tapi meluruskan. Ya enggak, kalau begini. Nah, datanglah seseorang yang banyak dosa ke Nabi. Ya Rasulullah, hukumlah aku ya Rasulullah, kata seseorang tadi. Lalu Nabi mengabaikan. Sudah berapa lama datang lagi beliau, ya Rasulullah, aku ini banyak dosa, siksalah aku, ikoplah aku, berikan sanksi kepada diriku, kata Rasulullah. Maka Rasulullah SAW, maka Nabi mulai sholat. Allahu Akbar. Apa? Meletakkan yang kiri terlebih dahulu, menutup dengan yang kanan. Maka Allah, setelah selesai, Nabi mengatakan, fattabi sayyatal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, maka akan menutup keburukan itu. Itu 2 peristiwa. Akhirnya apa yang terjadi? Ada yang sholat Allahu Akbar melepaskan, ada yang sholat Allahu Akbar melipat seperti ini. Itu baru 2 kan? Nah, mana yang benar? Dua-duanya benar. Yang terpenting bagi kita adalah memahami prinsip-prinsip dan rukun-rukun sholat itu sendiri. Itu yang terpenting. Walaupun nanti ada 1-2. Kalau jenengan pergi ke Saudi, jauh lebih banyak perbedaannya. Kenapa? Karena mereka orang alim. Mereka orang alim. Belum lagi gerakannya, belum lagi bacaan. Ya, mukminun tidak dibaca dengan mukminun seperti kita pakai hamzah, tapi muminun. Nah, tidak mukminun tetapi muminun. Itu namanya qiraat sab'ah di dalam Al-Qur'an. Nah, jadi memang begitu, Ustaz. Tapi rukunnya tidak boleh tinggal. Tidak boleh tinggal. Termasuk membaca di tasyahud akhir itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tapi kalau seperti orang Syiah, itu sudah dipastikan salah. Ya, kalau Syiah itu beda Pak sholatnya. Beda sholat, bacaannya sholat. Karena mereka tidak mengakui bahwasannya risalah itu dari Al-Quran. Karena risalah itu masih di tangan Imam Mahdi. Jadi sholat 5 waktu itu wajib atau tidak? Tidak, menurut mereka. Maka tanya Ustaz Dasman, sholat asar tidak ada mereka. Subuh ada, asar nggak ada mereka. Nggak ada. Nah gitu kira-kira Ustaz. Jadi ada suatu saat nanti kita bahas lah, ya, kita bahas atau kita datangkan ustadz yang benar-benar paham di tarjih ya, paham di tarjih, karena tarjih ini kan mengambil pendapat-pendapat itu lalu diambil
ditarjih gitu ya, ditarjih. Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena saya bukan terlalu ahli di fikih gitu ya. Jadi nanti kita bahas lebih lanjut. Saya rasa demikian. Qul qauli hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.